Halo, selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Willy Chandra. Saya Rizman. Saya Lulu, saya Angelin. Saya Trinkek. Saya Patrick. Dan kami berasal dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan melakukan presentasi untuk mata pelajaran sejarah Indonesia yang membahas adakah kaitan antara negara Indonesia yang saat ini melarang adanya organisasi atau paham komunis dengan peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Jawabannya adalah ya, tentu saja ada. Namun, sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu G30 SPKI. Sejarah seringkali menjadi kunci untuk memahami masa depan. Hari ini, kami dari kelompok 2 akan membawa Anda menjelajahi salah satu bab tergelap dalam sejarah Indonesia yang masih mempengaruhi kebijakan dan pandangan bangsa di masa kini. Peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 31 SPKI merupakan sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 dan menjadi sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia. Tujuan utama dari G30 SPKI ini adalah untuk memulihkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti ideologi negara Indonesia menjadi ideologi komunis. Seperti yang kita ketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok atau Cina dan Uni Soviet. Pemberontakan tersebut dimotori oleh Dan Adit, selaku ketua Partai Komunis Indonesia saat itu yang mengincar perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia, sehingga mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta seorang perwira utama militer Indonesia. Selain itu, peristiwa ini juga menyebabkan kematian lebih dari 1,5 juta orang yang dituduh sebagai pendukung komunis di Indonesia. Peristiwa G30 SPKI menyebabkan lancarnya era Soekarno dan menandai berkuasanya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Selanjutnya, kita akan masuk ke penumpasan G30 SPKI. Setelah berhasil membunuh para jenderal TNI AD, Letkol untuk mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI di pagi harinya. Pengumuman pembentukan Dewan Revolusi itu disertai dengan pembentukan markas TNI AD di Jakarta dan di Yogyakarta oleh PKI. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat berinisiatif mengambil alih pimpinan TNI AD untuk menindaklanjuti pemberontakan tersebut. Langkah penumpasan dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965 dengan menetralisir pasukan yang ada di lapangan Merdeka. Dilanjutkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Operasi penumpasan dilanjutkan pada 2 Oktober ke wilayah Halim, Perdana Kusuma yang dijadikan base camp oleh pasukan G30S. Pada tanggal yang sama, ditemukanlah lokasi jenazah pada para perwira di sebuah lubang sumur tua yang ditanami pohon pisang di atasnya. Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober dan dimakamkan keesokan harinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur ini diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi, termasuk Pierre Tendian. Dalam mengakhiri presentasi ini, mari kita merenung bersama tentang pertanyaan, adakah kaitan antara negara Indonesia yang saat ini melarang adanya organisasi atau paham komunis dengan peristiwa pemberontakan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI merupakan salah satu lembaran tergelap yang dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah mengukir luka yang mendalam dalam tubuh bangsa ini dan dampaknya masih terasa hingga saat ini. Kaitan antara pemberontakan ini dan larangan terhadap para paham komunis yang tidak dapat diabaikan. Ini adalah bagian dari warisan sejarah kita yang mempengaruhi pandangan politik, sikap terhadap ideologi tertentu, dan perkembangan negara kita. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah iya, tentu ada. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami sejarah bangsa kita, memetik pelajaran darinya dan menerapkannya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Bagaimana kita memandang peristiwa ini dan apakah ada kaitannya dengan larangan terhadap paham komunis yang masih berlaku akan mempengaruhi arah dan nilai-nilai negara kita. Semoga pertanyaan ini menginspirasi kita untuk terus berpikir kritis, menjaga persatuan dan kontribusi pada perubahan positif di Indonesia. Terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Kami dari kelompok 2, Roger and out. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.